Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'dah. Yaqulullah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairuhum yuqal aina shaimuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliku falam yadkhul minhu ahad. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permisa para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmatul iman wal Islam. Begitu juga nikmat fisik yang selalu sehat, yang Allah limpahkan beberapa kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Subhanallah. Pada saat ini kita sudah memasuki di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Inilah kelebihan dari Syahrul Ramadan. Perlu kita ketahui pula bahwa amalan yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Tentunya kita lebih tahu dan lebih paham apa amalan tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yakni satu kalimat perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, yakni ibadah syiyam. Ibadah syiyam tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tetapi subhanallah Allah perintahkan dalam waktu 1 bulan, yakni Syahrul Ramadan. Inilah kelebihan dari bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka ayat dari surat tersebut menunjukkan satu perintah yang sangat jelas dan tegas. Kepada siapa? Dalam harfun nidanya, yakni kepada orang yang beriman, yang betul-betul beriman, kemudian diperintah untuk melakukan syiyam. Kemudian di ayat yang terakhir, tujuan daripada syiyam adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Seandainya takwanya kita belum sempurna, maka akan disempurnakan dengan amalan ibadah syiyam di bulan Ramadan. Selanjutnya, syiyam juga punya kedudukan ibadah yang sangat istimewa. Bahkan di dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajri bihi. Firman Allah dalam hadis qudsi bahwa syiyam itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Ini menunjukkan bahwa amalan syiyam Allah menentukan pahala spesial bagi hambanya. Subhanallah. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diriwayatkan dari muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qoma ramadhana imanan, barang siapa yang menegakkan sholat malam di malam bulan Ramadan, imanan wa tisaban, karena keikhlasan, karena iman, karena hati yang tulus, tidak karena orang lain, tidak karena terpaksa. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuninya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dosa yang belum pernah dilakukan pun ada jaminan untuk terampuni karena amalan tadi. Subhanallah, di bulan Ramadan menghidupkan malamnya. Mungkin kalau kita mau introspeksi diri kita, sholat malam di hari-hari selain Ramadan mungkin berat karena tidak terbiasa bangun malam. Pemirsa pagi rahimakumullah, sehingga tidak sempatnya untuk sholat malam, bangun malam. Ini terjadi di bulan-bulan mungkin selain bulan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan kita serentak untuk sholat malam. Silahkan mau sholat ba'da isya, mau sholat jam 10 malam, mau sholat jam 12 malam, mau sholat setengah malam, bahkan menjelang subuh pun ternyata ada hukum, ada syariat yang menentukan, yakni di dalam surat Al-Muzammil, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna rabbaka ya'lamu an taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allang tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima ang sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassaru min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'dama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, ayat itu tegas sekali bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan kepada Rasul, kepada Nabi kita, bahwa Nabi kita dalam kondisi yang sedang berselimut. Sehingga ayat awal, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Apa perintahnya di situ? Qumil laila illa qalila, bangun malam. Bangun malam. Jangan sampai malam kita tidak sempat bangun karena capek. Bahkan di dalam hadis menyebutkan orang yang tidak bangun malam ternyata telah dikencingi oleh setan. Maka kita tidak akan rela mata kita dikencingi olehnya. Tetapi ketika kita tidak bangun malam, sama halnya mata kita telah dikencingi oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan hebatnya sholat malam, hebatnya qumil laila illa qalila tadi, hebatnya bangun malam. Ternyata tidak hanya ruh yang terbina, tidak hanya kesehatan yang terbina, tetapi juga di dalamnya ada rasa syukur yang sangat luar biasa. Subhanallah. Pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah, mudah-mudahan materi ini menjadi satu
penyemangat, pembangkit iman kita untuk selalu lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Mutiara pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi pemirsa, bagi orang-orang yang tentunya menyimak, mendengarkan dengan baik, dan tentunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.